Sabtu saya di Surabaya, hari Minggu saya ke Jakarta, nanti memberi masukan setelah pelantikan presiden. Itu ada 100 program kabinet yang dilantik baru. Nah setelah itu akan ada Sabtu saya berangkat ke Surabaya dulu, saya itu hari Minggu untuk menemuin Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Salam Pak Daud. Salam Jonas. Ya Pak. Kita doa Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, alat kami semua Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Gimana Amin. Jonas? Ya baru nyampe Pak di rumah dari Jakarta Pak. Ya ini sekarang ekonomi gimana Jonas? Kan siap-siap tahun depan resesi ekonomi. Iya, setengah tahun lagi Pak menghadapi resesi Pak ya. Iya. Nah setelah pelantikan presiden itu ada 100 program kabinet yang dilantik baru. Nah setelah itu akan ada yang namanya itu perbaikan pembenahan. Nah itu perlu penyesuaian selama 100 hari itu. Ya. Nah tapi yang jelas ada pandangan pribadi apa Pak mungkin terkait program 100 hari ini, apakah perbaikan ekonomi dulu atau stabilitas keamanan dulu, atau mungkin apa menurut pendapat Pak? Nomor satu pasti adalah stabilitas ekonomi. Ekonomi Pak ya. Nanti bicara tentang moneter dulu. Kenapa moneter? Karena hubungan ekonomi itu selalu dengan moneter. Namanya kestabilan pasar kan ya. Karena pasar itu menerima enggak pada itu setelah pelantikan presiden. Ya. Nah, kebijakan apa yang dilakukan presiden pada waktu program 100 hari itu sangat menentukan pasar menerima apa tidak. Ini pengalaman saya waktu saya di zaman Pak SBY di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Ya. Tapi saya di sana hanya bagian duduk-duduk sama kongko-kongko karena tidak ada kerjaan selain ngawal. Nah, kita kan tugasnya ngawal. Nah, pengawalan kadang duduk-duduk, tidak ada kerjaan, ya kongko-kongko. Enak dong Pak. 10 tahun. Kayak 10 tahun ya Pak. Nah disitulah karena tidak ada kerjaan, kongko-kongko, nah itu selalu berhubungan dengan ekonomi, kestabilan ekonomi, polhukam, politik hukum. Nah, jadi nomor satu nanti program 100 hari adalah kestabilan ekonomi yang berhubungan dengan moneter. Nah, moneter ini berhubungan dengan BI. Nah, BI ini independen. Nah, nanti akan ada yang berhubungan dengan namanya itu LPSK OJK. Nah, kuncinya nanti untuk namanya keseimbangan di dalam kebijakan moneter. Iya. Nah, itu sangat menentukan. Nomor satu itu akan dilakukan program 100 hari. Iya. Berarti Gimana Jonas?
Berarti 3 bulan pertama nanti kira-kira itu ekonomi mungkin bisa stuck itu Pak, karena banyak market itu menunggu ya kebijakan-kebijakan yang baru. NC semua melihat menunggu. Nah, dan nanti kedua nanti adalah pada itu profit test Menteri Keuangan. Ya. Nah, program apa yang akan dia lakukan untuk kebijakan moneter? Ya. Nah, itu langkah-langkah yang harus tahap demi tahap. Nah, setelah itu baru yang kedua adalah keamanan. Nah, keamanan nanti berhubungan dengan Polhukam, politik hukum. Juga namanya keseimbangan di parlemen juga, di DPR, MPR. Iya. DPR, MPR-nya oke enggak? Ribut-ribut enggak? Nah, itu menentukan juga. Iya. Makanya di dalam kestabilan ini perlu yang namanya penggalangan untuk penyatuan suara untuk parlemen. Nah, bagaimana dengan program awal 3 bulan nanti Pak? Apakah ada satu gebrakan untuk menahan gejolak dolar? Nah, itu berhubungan dengan namanya kebijakan moneter, itu nanti berhubungan dengan gimana Gubernur BI nanti mengambil keputusan atau dalam profit testnya itu yang disodorkan apa programnya. Itu menentukan sekali pasar menerima apa tidak. Tapi ingat ya, dolar 17.000 ke atas pun itu pengaruhnya hanya inflasi. Tetapi untuk keamanan tetap aman. Ya. Nah, kenapa aman tetap aman? Karena posisinya saat ini politik itu hanya mempengaruhi ekonomi itu 50%. Oh. Beda dengan 98. 98 dulu. Itu politik itu mempengaruhi ekonomi dan kebijakan moneter itu 90%. Wah. Sehingga begitu ada pergolaan, ya selesai. Kacau. Nah, kalau ini ada yang namanya penyelamatan perbankan, namanya kebijakan moneter. Ya. Itu kan pandangan langkah ke depan. Ya. Jadi Indonesia gimana? Aman-aman aja. Sekalipun dolar 17 sampai 17,5 bahkan 20.000 tetap aman. Ya. Menurut Pak Daud, penting ini program pertama adalah kestabilan moneter dulu. Tapi yang kedua, politik dan hukumnya ini jelas dan politiknya tidak ribut di parlemen. Maka perlu penggalangan penyatuan satu suara. Ya. Nah, dan yang ketiga pasar menerima apa tidak kebijakan presiden yang akan dilantik. Nah, ya, terutama itu pasar. Ya. Nah, tapi lihat dari pandangan saya, Pak Prabowo ini ada hubungan dengan Cina dan Amerika, sudah harmonis hubungan dia dengan Amerika dan Cina. Jadi dan Rusia pun juga oke, jadi non-blok. Nah, kemungkinan tahun depan ini untuk kestabilan ekonomi itu bisa terjadi setelah program 100 hari. Karena ada hubungan 3 negara yang adik kuasa. Ya. Amerika, China, Rusia. Nah, dan Indonesia tertolong dengan namanya yang namanya adalah pertambangan sumber daya alam. Ya. Makanya kunci nomor 1 itu adalah ketahanan pangan. Karena nanti saya akan ada pertemuan mungkin hari Minggu untuk membahas tentang swasembada jagung. Oh, Pak Daud mau ketemu hari Minggu? Hari Minggu saya ketemu kawan saya Mayor Jenderal Gleni Kerupan untuk supaya bicara kepada Bapak Prabowo untuk langkah awalnya swasembada jagung dulu. Karena kalau iya itu sudah kita perhatikan karena jagung itu lebih tahan
Karena kalau padi itu riskan ya, namanya itu hama, tikus, burung, wereng, macam-macam, dan harus airnya terjamin. Ya. Nah, sedangkan jagung itu bisa bertahan di medan-medan yang kering atau setengah kering atau yang setengah basah. Nah, itu. Ya. Dan itu makanya hari Sabtu saya berangkat ke Surabaya dulu. Saya itu hari Minggu untuk menemuin bahas masalah swasembada jagung. Iya, Pak Daud. Nah, nanti Senin, Selasa, Rabu nanti bahas apa ya, nanti lihat program selanjutnya. Mantap, Pak Daud. Karena kebetulan saya sama Mayor Jenderal Glenny Khairupan ini kawan belum lama, pernah tugas bersama, pernah operasi bersama, suka duka bersama, makan susah juga bersama. Itu tidak lama, hanya 20 tahun. Hanya 20 tahun. Iya, jadi 4 periode. Dan kalau ketemu ya kongko-kongko, karena sama-sama dulu pernah saya ada di pengamanan presiden. Nah, dia sama Pak Prabowo Subianto sebagai pembina Gerindra juga, orang pentingnya Gerindra juga, dan dia berhubungan dengan Prabowo langsung, dan satu leteng dengan Pak SBY dengan Romulo Simbolon. Jadi kan nyambung semua kalau bicara. Dulu waktu saya 2004 itu adalah yang termuda. Dan sipil. Satu-satunya sipil yang terpilih saya di antara 200 juta manusia lebih. Wah, luar biasa. Nanti kalau Tuhan izinkan tugas lagi, itu pun bukan tugas kayak dulu yang bagian pengamanan elit, bukan. Paling pol nanti saya hanya jadi gelandangan istana aja, keliling-keliling, jalan-jalan ke tempat kongko-kongko sama teman-teman. Gelandangan, tapi gelandangan istana. Ya, gelandangan istana itu apa? Teman-teman di istana ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, ngopi-ngopi sambil mengingat masa lalu, dan masa depan udah tidak ada, udah berhenti. Jadi hanya mengenang apa? Masa lalu. Mengenang masa lalu, tapi tidak ada masa depan. Karena apa? Sudah resign, sudah berhenti, sudah. Tapi minimal kongko-kongko nanti mereka nyampaikan ke presiden, gitu aja. Sambil ngopi-ngopi, biasanya kayak saya ini kan yang resign tuh, mereka ngelihat saya belas kasihan, digratisi makan gratis. Ini aja sekarang saya udah ditraktir sama kawan-kawan yang kembali tugas lagi itu, ditraktir makan, minum. Uang saya di Jakarta aman, enggak keluar-keluar. Kenapa? Mereka belas kasihan sama saya. Udah resign, duitnya sopo itu. Jadi makan, minum gratis. Saya senang sekali nih. Wah, kalian yang enak sekarang. Nih, saya yang resign jadi gelandangan. Kenapa kok mereka beliau-beliau ini punya belas kasihan sama Pak Daud? Apa itu? Nah, kan saya sudah resign dan tidak mau lari-lari kayak dulu lagi. Kalau dulu kan usia saya 30 sampai umur 40, pengamanan presiden kan tim pendahulu, tim aju. Sebelum presiden tiba. Dan sekarang kan udah umur 50, lari-lari ya boyoke pegel kabeh. Paling mau saya hanya kongko-kongko, ngasih masukan, ngasih pertimbangan, itu aja. Dan apa karena masyarakat, celana Pak Daud yang baru, masyarakat menengah ke bawah gimana, keluhannya apa, ya saya sampaikan aja. Ya itu namanya gelandangan istana kan gitu. Dan makan digratisin sama mereka. Kenapa? Ya, mereka ngomong nggak ada kerjaan apa-apa selain jadi gelandangan, gimana? Makanya digratisin lah. Betul?
Iya, Pak. Paling nanti ya suka ke Jakarta, kongko-kongko, biasanya ngopi-ngopi ya. Saya itu minum teh, ngopi, makan, kongko-kongko, saya ngasih masukan-masukan, ngasih pertimbangan, pulang. Nah, biasanya nanti makan dikasih gratis, bayar gratis, nah penginapan gratis, setelah itu pulang bayar sendiri. Yang namanya gelandangan istana ya seperti itulah. Enak lah, Pak. Makanya waktu saya ke Binagraha ya ketemu kawan-kawan yang pernah di sana ya kaget. Ya aduh, padahal mau kemana lagi nih? Ya orang gelandangan ya jalan-jalan lah. Waktu di Binagraha kan banyak kawan-kawan masih ingat saya. Berapa tahun 2022 ya waktu saya menghadap ketemu KSP Muldoko ya. Ya. Ya kawan-kawan kaget, padahal sih mau tugas lagi padahal. Enggak, ini gelandangan sekarang kok. Gelandangan istana mengenang masa lalu, udah ada masa depan gitu. Ya, masa depan kita adalah apa? Menikmati hidup aja lah. Betul? Betul. Nanti ujung-ujungnya nanti kalau ini ya kongko-kongko nanti sama Letnan Jenderal Romulo Simbolon sama Jenderal Gleni Kerupan, nah sama kawan-kawan kita dari Polri, polisi, nah saya ngasih ngobrol-ngobrol, kongko-kongko gitu aja. Wah, sama murid-murid saya waktu pernah saya latih, saya didik tahun 2002, 2003, ya ketemu hanya itu aja. Dulu saya ngasih pengajaran di Akademi Polisi Semarang. Kapolres Taraan itu yang namanya Ronaldo kan didikan saya juga. Wah, jadi Pak Daud dulu dosen ya? Bukan, saya hanya ini aja ngeramein aja. Saya bagian apa? Ngeramein aja, daripada tidak ada kerjaan, dikasih kerjaan. Yang Wycliffe terus, yang Satgas KPK itu juga dulu yang didik saya juga. Ya, Satgas KPK. Minimal sudah mayor semua, Pak ya? Yang saya didik di 2001, 2002, letting 2003 itu AKBP sama Kombes ya. Kayak Boy Situmorang, AKBP itu di SDM. Ya, kalau kawan saya jalan-jalan dulu, namanya sekarang jadi Wakapolda Jawa Tengah, Agus Suryo Nugroho, itu kawan saya kongko-kongko jalan-jalan kurang kerjaan waktu itu. Konco-konco pas saya tidak ada kerjaan, habis ngawal presiden, mampir gitu, jalan-jalan. Itu sama Wakapolda Semarang Agus Suryo Nugroho itu dari dia pangkat masih AKP, kapten ya. Wah, kapten. Sampai waktu itu saya ngawal presiden, itu ya kalau kita tidak ada kegiatan, saya mampir kongko-kongko gitu aja. Yaitu rata-rata didikan saya waktu 2001, 2003 itu banyak. Wah, luar biasa Pak Daud. Banyak yang bagian tipikor, tindak pidana korupsi juga ada, tipikor ada, Satgas KPK ada, Kapolres juga banyak. Wah, lengkap ya. Tapi udah pada mutasi atau enggak ya, lupa. Seperti yang di Brimob itu Vidi Damasela, AKBP mau Kombes itu sekarang Kapolres di Kalimantan Tengah, itu juga didikan saya juga. Sekarang di lumayan lah. Sudah nggak lumayan lagi itu Pak, hebat itu Pak. Iya, senang lah mereka bisa ini. Tapi rata-rata kalau manggil saya masih kakak ya atau abang ya. Berarti Pak Daud saya panggil kakak Daud aja ya. Iya, janganlah. Adik aja biar awet nom.
Jadi tentang ekonomi tahun depan aman-aman aja. Amin. Resesi tetapi aman, terkendali. Aman Pak ya. Makanya nanti hari Sabtu saya di Surabaya, hari Minggu saya ke Jakarta, nanti memberi masukan swasembada jagung. Ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.